Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang parameter RNG, yang dimana pada kesempatan kali ini saya membahas atau mengambil studi kasus tentang permainan ular tangga, simulasi ular tangga. Nah, pertama-tama kita akan mencantumkan parameter SIGI-nya di sini. Nah, di sini ada A sama dengan 4, M21, Z017, dan N30. A di sini merupakan konstanta pengendali untuk mengenali. Lalu untuk M ini merupakan modulus untuk memastikan bilangan acak tetap dalam rentang tertentu. Lalu Z0 ini merupakan nilai awal untuk memulai algoritma RNC ini. Dan untuk N adalah jumlah maksimum langkah permainan. Dia akan sampai berapa kali kita akan mencobanya. Tapi jika sebelum mencapai 30 permainan sudah selesai, maka sampai titik permainan selesai itu akan terhenti otomatis, tidak akan dipaksakan melanjutkan sampai ke 30. Lalu yang kedua ada papan ular tangga. Ini untuk urutan tangga, ini ular yang dimana pada tangga ini pada bilangan setiap pada angka 2 maka pemain akan naik tangga. Lalu pada bagian ular ini ketika pemain menemukan angka ini maka pemain akan turun ke ini ada 16 akan turun ke 6, 46 akan turun ke 25 seperti itu. Lalu untuk ini yang ketiga kita inisialisasi variabel. Apa sih gunanya? Yaitu untuk mengenal variabel. Ini Z itu yang nilai awal bilangan acak yang diinisialisasikan dari sini Z0. Lalu position ini adalah untuk menyimpan jejak posisi pemain pada setiap langkah. Nah, untuk result yaitu untuk menyimpan data hasil simulasi untuk setiap iterasi atau N. Nah, kita masuk ke bagian algoritma RNC. Nah, pada bagian ini Z sama dengan ini merupakan sebuah rumus LCG ya, yaitu untuk menghasilkan bilangan acak baru. Nah, untuk ini merupakan untuk mengubah Z menjadi bilangan acak seragam dalam interval 0,1. Nah, untuk bagian sini, bagian U-run ini ialah untuk membulatkan U ketiga angka di belakang koma. Untuk sebelah sini adalah untuk memastikan nilai memiliki format 3 angka desimal. Nah, lalu lanjut untuk bagian dice roll ini ialah untuk mensimulasikan lemparan dadu dari angka 1 sampai angka 6. Lalu untuk bagian current pass ini adalah posisi pemain sebelum langkah, jadi di mana di current 1. Nah, untuk bagian ini neopos ialah untuk menentukan posisi baru pemain setelah lemparan dadu, maka akan disimpan di sini. Nah, itu merupakan if jika terjadi 100 kita akan memposisikan di mana gitu. Di tangga maka akan di tangga, jika ular maka akan di ular. Nah, di sini ada rumus yaitu untuk format rumus untuk mendokumentasikan. Lalu di sini ada result append yaitu berguna untuk menyimpan data simulasi per langkah. Nah, ini. Nah, di sini ada break untuk berhenti. Jika player sudah mencapai pada 100 maka iterasi atau N tadi akan diberhentikan otomatis. Nah, ini untuk output hasilnya seperti ini. Nah, di sini output hasil ya. Ialah untuk mencetak hasil ini. Ini tuh untuk mencetak hasil simulasi tadi dari atas dalam bentuk tabel yang memiliki langkah, nilai RNG, hasil dadu, posisi awal sampai posisi akhir. Sehingga kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ini N tadi iterasi hanya sampai 26. Kenapa tidak sampai 30? Dikarenakan pemain sudah sampai pada 26 kali pencobaan atau pengocokan bisa mencapai posisi akhir pada 100. Jika belum maka akan menambah, tapi
dikarenakan ini sudah sampai 100 maka otomatis terhenti dikarenakan ada codingan ini if ya, pos jika sudah sampai 100 maka break berhenti. Kita lihat mode 5, 6, dadu 6. Nah, di sini kita bisa lihat posisi awal. 17 naik. Nah, di sini tiba-tiba turun. Kenapa turun? Nah, karena player menginjakkan kebagian ular gitu. Sehingga menurun. 59 ke 19 kita cek 59 59. Nah, 19. Nah, ini 19. Turun ke 19. Harusnya 59 ini. Ditambah 3. Berarti 62 kan? 62 otomatis langsung turun ke 19. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah memvisualisasikan. Nah, ini seperti ini udah ada di grafik nih. Nah, di sini ada beberapa codingan ya, yang dimana pada plot position ini sampai title ini ini untuk membuat grafik ya perjalanan pemain. Lalu pada title ini untuk menampilkan ini marker O ini untuk menampilkan titik pada setiap langkah berupa O gitu. Lalu pada title X label dan Y ini untuk menambahkan judul dan label sumbu. Nah, ini di posisi pemain. Ini langkah ke. Nah, ini kan X ini label X ini label Y. Lalu pada bagian PLT grid ini untuk menambahkan grid ke grafik seperti ini. Nah, bagian show untuk menampilkan. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian grafik ya. Pemain itu berhasil menaik. Ini naik tangga langsung cepat melesat. Lalu naik biasa-biasa. Nah, pada bagian ini tiba-tiba turun karena terkena ular. Lalu naik lagi, itu sedikit kena ular lagi, lalu naik tangga kembali, dapat ular dan naik hingga ke 100 dan mencapai posisi 100 pada bilangan atau iterasi ke-26. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.